Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat semua? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa nanti akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Haris maju ke depan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai, Bapak akan absen dulu. Ahmad Fahmi, Ahmad Rafi, Alan Tri, Angga Kurniawan, Aril Saputra, Fajar Rafiq, Ferry Aditya, Handi Alfareza, Haris Ardi, Jafir Tegar, Dwi Prasetyo, Irsan Ramadan, Mirza Maulana, Marvel Alpa, Rian Huda, Ilham Jaya, M. Robi, Muhammad Arifin, M. Fahrudin, Fardan Ziad, Samsul Arifin, M. Zidan, Rega Dharma, Robi Ahmad, Robianto, Vino Dedi, Vino Ferdiansyah. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan bahwa pelajaran yang kita akan lewati adalah perawatan dan perbaikan sistem rem hidrolik di sepeda motor. Bapak minta tolong untuk pelajaran hari ini kita harus tetap fokus, belajarnya serius, semangat, supaya kalian nanti bisa mendapatkan bekal yang cukup untuk ke dunia kerja saat lulusan. Bisa ke dunia kerja, bisa lanjut berwirausaha, ataupun nanti lanjut kuliah. Siap? Siap, semangat? Kurang keras, siap? Oke. Bapak pengen melatih fokus kalian. Sekarang angkat tangannya ke atas. Angkat ke atas. Oke, ke atas. Ke atas, angkat tangannya ke atas. Lah, ke atas seperti ini. Oke, masih ada yang kurang fokus. Sekarang pegang telinganya. Pegang telinga kiri. Pegang rambut. Tutup hidung. Masih ada yang kurang fokus. Terakhir, angkat tangan kanan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran pada hari ini. Ini dengan kelas 11 TSM 3, siswanya masuk semua. Kita akan melakukan perawatan dan perbaikan sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami prinsip kerja rem hidrolik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi komponen sistem rem hidrolik sepeda motor. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis kerusakan pada sistem rem hidrolik sepeda motor. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merencanakan langkah-langkah perawatan sistem rem hidrolik pada sepeda motor. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran pada kegiatan hari ini. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang otomotif, khususnya di sepeda motor, dapat memperbaiki sistem rem hidrolik,
pada sepeda motor. Lalu selanjutnya dapat mendiagnosis kerusakan sistem rem sepeda motor. Dan yang terakhir adalah bekal untuk berkarir di dunia industri. Oke, silakan perhatikan video berikut. Salah satu ketakutan kita saat mengendarai kendaraan adalah ketika remnya tiba-tiba blong. Sebenarnya, apa sih yang bikin rem ini tiba-tiba blong? Di video ini, saya akan coba membedah apa yang terjadi pada sistem rem ketika blong. Ini biasa terjadi pada rem hidrolik ya. Jadi, rem hidrolik itu memanfaatkan fluida atau minyak rem untuk menyalurkan tekanan. Simpelnya, tekanan dari tuas rem akan ditransfer ke kaliper untuk menjepit piringan rem. Dan yang bisa mentransfer tekanan ini adalah material berbentuk fluida. Karena fluida itu bersifat liquid atau bentuknya bisa menyesuaikan tempat dan bersifat solid ketika ditekan. Ini berbeda dengan udara. Meski udara juga bersifat liquid karena bisa menyesuaikan tempatnya, tapi udara lebih elastis. Dalam artian, ketika diberi tekanan, volume udara akan mengecil. Tentu hal ini tidak dapat dijadikan material untuk mentransfer tekanan. Lalu, apa yang terjadi ketika di dalam sistem rem hidrolik kemasukan udara? Peristiwa ini biasa disebut dengan rem masuk angin. Ini adalah kondisi di mana ada udara yang secara tidak sengaja masuk ke sistem rem hidrolik. Lalu mengapa itu bisa terjadi? Ini adalah animasi sistem rem hidrolik pada motor. Di bagian handle rem terdapat tabung reservoir. Tabung ini berfungsi untuk menyimpan cadangan minyak rem. Jadi kita kalau mau mengisi minyak rem motor, lewatnya tabung ini. Dan tabung ini juga ada levelnya. Jadi seperti ini, kita bisa lihat apakah minyak rem masih ada atau sudah habis tanpa harus membuka tabungnya. Di bagian bawah, tabung ini terhubung ke silinder input. Ini adalah mekanisme untuk memberi tekanan pada minyak rem. Jadi pada posisi seperti ini, minyak rem dari reservoir bisa masuk ke sistem karena salurannya terbuka. Namun, ketika kita tarik handle remnya, itu akan menggerakkan piston di dalam silinder. Sehingga piston menutup saluran reservoir dan gerakan piston akan menekan minyak rem. Dalam posisi seperti ini, tabung terisi oleh minyak rem, tapi volumenya sedikit. Sementara di atas minyak rem, terdapat ruang kosong yang sebenarnya tidak kosong, melainkan terisi oleh udara. Nah, udara inilah yang sangat berpotensi masuk ke dalam sistem rem hidrolik. Motor itu kan pasti kendarai nggak selalu posisinya rata, terutama pas belok. Kadang miring ke kanan, kadang ke kiri. Nah, saat posisi motor itu miring, permukaan minyak rem jadi bergeser. Kalau posisi kemiringan motor itu terlalu tajam, ditambah kondisi minyak rem yang kurang, itu akan mengekspos saluran reservoir terhadap udara. Jadi, ketika saluran ini tidak terendam minyak rem, disitulah udara bisa masuk. Memang sih udara yang masuk ini hanya berupa gelembung kecil, tapi kalau ini terjadi cukup sering, gelembung-gelembung tersebut jadi banyak dan efeknya terasa juga. Lalu bagaimana efeknya? Seperti yang saya katakan sebelumnya, udara itu bersifat elastis. Jadi kalau diberi tekanan, volumenya akan mengecil. Itu tidak akan bisa dipakai untuk menyalurkan tekanan hidrolik. Karena dalam posisi masuk angin, ketika piston mendorong minyak rem, harusnya dorongan itu disalurkan ke kaliper sehingga piston di dalam kaliper bisa mendorong kapas rem. Namun karena ada gelembung udara, tekanan tersebut justru digunakan untuk membuat gelembung udara mengecil, sehingga tidak ada lagi sisa tekanan untuk mendorong piston di dalam kaliper rem. Itulah yang terjadi ketika rem blok. Oke, Salah satu kota. pertanyaannya, video di atas menjelaskan tentang apa? Ada yang tahu? Angkat tangan. Silakan. Cara kerja sistem rem hidrolik. Selanjutnya ada lagi? Aris? Penyebab rem blong. Ada lagi?
Terakhir ada lagi? Sudah cukup? Ya. Itu adalah video tentang rem yang blong. Lah, penyebabnya apa? Angkat tangan. Zidan, masuk angin. Di otomotif ada istilah masuk angin atau masuknya gelembung atau udara di dalam, masuk ke dalam mana tadi? Kotaknya apa tadi itu? Silinder, master rem dan reservoir gitu. Jadi kalau kalian pernah melihat ada rem blong sepeda motor, tiba-tiba remnya blong, salah satunya terjadi masuk angin atau adanya udara di dalam rem gitu. Selain itu bisa juga karena kanvasnya terlalu panas juga itu, atau kanvasnya habis sehingga remnya tidak cakram. Nah, pelajaran di sistem rem ini nanti kita juga akan melanjutkan dari materi di kelas 10. Di kelas 10 kita sudah belajar apa saja? Alat ukur, jangka sorong, ada lagi mikrometer, motor 2 tak 4 tak. Setelah itu dial indikator. Oke, terima kasih. Nanti beberapa alat tersebut akan kita pakai untuk praktek pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai praktek, Bapak pengen kalian scan untuk pretest atau asesmen diagnostik ini kalian kerjakan. Nanti kalau sudah selesai kita akan lihat hasilnya. Silakan semuanya keluarkan HP-nya, kita kerjakan. Ya, bisa mulai. Silakan dimulai. Oke, sudah berapa orang yang masuk? Saya cukup banyak. Oh, ya ini ya. Ayo masuk linknya, udah diklik ya, mulai, klik mulai. Ada pertanyaannya nggak di grup? Nggak ada linknya, tadi dikirim juga. Sudah, Vel? Oh, sudah. Nggak keluar waktunya ya?
Oke, sudah ada yang selesai. Ternyata skornya tidak otomatis. Sementara yang memimpin Marvel. Dan di belakang ada Vino. Harus Ardi, namanya salah, dicek lagi namanya. Oke, ada Zidan, Fahrudin, Rian, Arifin. Masih susul-susulan. Marvel yang paling cepat ya. Yang lainnya diselesaikan juga. Gak apa-apa, nggak usah tegang, nggak usah takut, santai saja. Ini hanya tes awal seperti biasa. Tak kasih waktu 5 menit lagi untuk mengerjakan. Bawahnya masih ada nggak? Oke, gak apa-apa. Bapak reload lagi. Si loading. Santai saja, masih 4 menit. Udah selesai semua? Masih belum. Oke. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14. Ini perolehan skornya. Sudah. Berapa skornya? Enggak. Nanti dicek.
Oh, masih ada yang belum. Oke, waktunya 1 menit lagi. Ayo, segerakan. Bagi yang sudah, HP-nya bisa ditaruh lagi. Yang sudah, HP-nya ditaruh, tinggal yang belum saja. Ada berapa orang yang belum? Angkat tangan. 1, 2, 3. Masih ada 3. Ayo segerakan. Sudah. Kalau sudah. Simpan dulu HP-nya. Hmm? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Skor akhirnya Marvel yang memimpin, ada Vino, ada Haris, Zidan, dan 5 besarnya terakhir ada Fahrudin. Cukup bagus untuk pretest awal, kalian sudah cukup mengerti tentang sistem rem hidrolik, tapi masih ada yang banyak yang salah, jadi nanti kita pelajari lagi. Oke, kita lanjut ke materi. Silakan diperhatikan, HP-nya disimpan dulu. Menurut kalian, apa yang ada di gambar tersebut? Rem mendadak. Apa yang terjadi bila tidak ada sistem pengereman di sepeda motor? Angkat tangan. Haris lagi. Nabrak anjingnya. Oke. Selanjutnya, Vino. Akan terjadi tabrakan. Selanjutnya, kecelakaan. Betul. Yang terjadi adalah kecelakaan. Entah nanti menabrak hewan yang ada di depan, ataupun pengemudinya jatuh karena menghindari hewan yang ada di depan. Itu adalah fungsi dari sistem rem. Kalau tidak ada sistem rem, kita nggak bakal berani melaju cepat menggunakan kendaraan itu untuk menghindari kecelakaan. Oke, nah ini sistem rem sepeda motor dirancang untuk dapat mengontrol kecepatan. Jadi kalau misal kita kecepatannya 60 km per jam, di depan tiba-tiba ada yang nyebrang, pasti kita bakal melakukan pengereman. Bayangkan kalau misal melaju 60 km per jam, di depan ada orang, tiba-tiba remnya tidak pakem atau blong. Yang terjadi pasti hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, prinsip kerja dari sistem rem hidrolik yaitu menggunakan hukum Pascal, di mana sejumlah cairan dalam bejana tertutup jika diberikan tekanan akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan sama. Jadi dari reservoir saat ditekan, master silinder itu akan mendorong piston yang ada di dalam master silinder akan mendorong sehingga
minyak rem atau cairan berfluida itu bakal masuk ke dalam selang rem. Dari selang rem nanti bakal mendorong piston yang ada di kaliper. Nah, dari kaliper piston tersebut akan mendorong kanvas rem, sehingga kanvas rem bakal bergesekan dengan piringan cakram. Seperti itu. Itu prinsip kerja dan cara kerjanya. Nah, jenis-jenis rem itu ada dua macam. Yang pertama ada rem cakram, yang kedua ada rem tromol. Bedanya rem cakram itu dia menggunakan piringan, sedangkan rem tromol tidak. Ini komponen utama rem hidrolik atau rem cakram. Ada tuas rem, ada master silinder, ada reservoir, ada selang rem, ada kaliper, ada kanvas rem, ada minyak rem, dan yang terakhir adalah piringan cakram. Yang pertama, tuas rem berfungsi untuk meneruskan gaya tekanan dari tangan ke master silinder. Selanjutnya master silinder. Di sini gambarnya sudah bongkaran. Master silinder itu biasanya ada di sebelah kanan kalau untuk rem depan. Itu. Nah, master silinder itu yang akan membangkitkan tekanan hidrolik dan meneruskannya ke kaliper rem melalui selang rem. Nah, yang ada di dalam master silinder yang bakal disalurkan itu adalah minyak rem. Nah, minyak rem ditampung di reservoir. Reservoir juga itu ada di sebelah kanan depan di sepeda motor. Nanti kita akan lihat. Selanjutnya ada selang rem. Selang rem berfungsi sebagai tempat mengalirnya cairan rem atau minyak rem dari master silinder ke kaliper. Nah, ke kaliper. Kaliper itu apa? Nah, kaliper itu ini merupakan mekanisme yang meneruskan tekanan dari master silinder menuju kanvas rem dengan gaya yang lebih besar. Di kaliper itu ada pistonnya. Saat fluidanya atau minyak remnya menekan piston, dia nanti bakal menekan kanvas rem. Nah, kanvas rem untuk menjepit piringan cakram dan menghasilkan gaya gesek. Lalu ada minyak rem sebagai penerus tekanan dari master silinder ke kaliper. Jadi harus menggunakan minyak rem, tidak bisa menggunakan air ataupun minyak goreng. Kenapa? Karena minyak rem itu dia tingkat mendidihnya itu tinggi, kurang lebih kalau yang dot 3 itu 245 derajat dan dot 4 itu 255 derajat. Jadi komponen-komponen pada sistem rem itu biasanya dia lebih tahan panas. Karena kalau semisal panas, ya itu berbahaya, bakal cepat merusak. Dan yang terakhir ada piringan atau cakram, media yang bakal bergesekan dengan kanvas. Saat piringan cakram bergesekan dengan kanvas, otomatis roda atau ban juga akan berhenti atau lajunya berkurang, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke diskusi kelompok. Di sini akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Yang sebelah kiri Bapak kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. LKPD-nya akan Bapak berikan, dan juga ini papan dadanya. Silakan. Di tiap kelompok nanti saling berdiskusi, melihat, menganalisis, mendiagnosis tentang rem hidrolik. Bapak akan menyiapkan 5 motor, 1, 2, 3, 4, 5, yang kebetulan semuanya matic. Jadi tidak masalah, yang penting kita bisa melakukan praktek dan menganalisis sistem rem hidrolik agar bisa melakukan perawatan serta perbaikan. Untuk LKPD-nya yang sudah Bapak bagikan, itu akan Bapak bacakan sekilas. Petunjuknya, yang pertama
kalian membuat kelompok, lalu silakan LKPD-nya dibaca. Yang nomor 3, diskusikan setiap permasalahan dengan anggota kelompok yang ada. Yang keempat, manfaatkan sepeda motor praktik yang tersedia untuk melakukan observasi dan pemeriksaan. Ada 5 sepeda motor. Yang kelima, gunakan berbagai sumber belajar. Nah, untuk sumber belajarnya Bapak siapkan buku pedoman reparasi di setiap motor, dan juga kalian boleh membuka buku kalau semisal ada catatan, dan juga kalian boleh melihat internet untuk melihat informasi ataupun sumber belajarnya, atau tadi lihat dari video ataupun PPT yang Bapak berikan. Selanjutnya nanti hasil dari diskusi dan juga praktek kalian mencari permasalahan dan menyelesaikannya itu akan dipresentasikan di depan apa saja, entah kanvasnya habis atau kalipernya mulai goyang dudukannya ataupun piringannya sudah tipis. Nanti kalian cari sendiri permasalahannya. Yang terakhir, selalu gunakan keselamatan kerja saat praktik, menggunakan baju kerja, menggunakan sepatu, jangan terlalu banyak guyon atau bermain. Itu untuk alat-alatnya Bapak siapkan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti untuk motor yang 2 bisa kita pindahkan ke sini, yang 3 untuk kelompok 1 bisa menggunakan motor ini, Beat ini, kelompok 2 yang tengah, kelompok 3 yang putih, kelompok 4 yang hitam, dan kelompok 5 yang motor yang paling pojok warna oranye. Bisa dipahami? Oke, kalau sudah silakan boleh mengambil alatnya, silakan ditaruh di tempat kelompoknya masing-masing. Dikerjakan juga LKPD-nya, bawa pulpen. Ini ada 1. Ini BPR-nya. Sebelah sini aja nggak apa-apa. Sini nggak apa-apa, tengah sih. Arah sana ya, yang depannya ngarah ke sana biar remnya kelihatan. Balik. Pak, sama ininya juga, Pak. Diobservasi saja yang ini, tidak perlu ditambah. Kalau pengen dibuka dilihat tidak apa-apa. Dilihat LKPD-nya, tuasnya, kalipernya, master silindernya, reservoirnya. Oh, ada yang double dah, dicari temennya. Ada kok, silakan dicari. Ini tidak perlu pakai L bintang ya. Ini ada sok bintang yang sebelah sini. Oh, tuasnya mana? Sambungannya. Sambungannya bisa ambil di sini. Ya, sambungannya bisa diambil di sana. Silakan. Oh, nggak bisa ya? Kemarin tidak siapkan kok. Pinjam aja nggak apa-apa, silahkan dipinjam. Ada 3 baut, 2 yang bintang, yang 1 di kaliper penjepitnya. Kuncinya kurang berapa? 10 Pak. Ini loh. Lah,
Ini lah, bukan yang ininya saja ya. Bentar, yang mana? Pakai T itu bisa. Ya itu, ya. Dua atas bawah yang bintang. Ini dan ini copot dulu, nanti kalipernya terakhir yang bisa. Hanya 3 baut yang dicopot, 2 baut bintang dan yang satu baut T. Kenapa? Yang mana? Mau dibuka. Loh. Coba pakai minjem. Minjem ininya. Sama T40. Bentar. Ya gini. Tadi dari awal seperti ini dah. Iya, Pak. Oh ya nggak apa-apa, dianalisis saja ini. Nah kan dianalisis dulu, berarti ada kerusakan. Kenapa ada yang sulit? Ini 1, 2, satunya sini. Kalau oh salah kalian. Pelan-pelan ditarik. Piringannya tidak perlu. Di situ ada alat ukurnya. Kalian ukur kanvas remnya dan juga piringannya. Kenapa? Oh iya, kesana lewat sini. Lewat sana, pintu kaca. Bentar. Ini ya? Iya, Pak. Itu ya, Pak. Nyari apa? Oh, bank buat minyak rem. Ya pakai obeng plus. Di situ ada. Silakan. Kalian tadi awalnya pakai yang nomor berapa? Pertama pakai yang itu, Pak, yang kecil itu. Yang mana? Oh, harus saya pakai yang ini. Oh ya, ini. Belum dicoba lah juga. Ambil palu apa namanya, palu karet di sana. Ganti bisa. Pak, mau berapa? Dibaca LKPD-nya, dilihat apa yang diukur, kalian cek dulu. Ambil sok sih, pinjem yang sok di sana. Jadi ini rem blong, Pak. Berdasarkan keluhan pelanggan spesifik yang ditunjukkan oleh sistem, mengapa kondisi rem blong dalam ini sangat berbahaya. Nah ya, Yang ini adalah rem blong. rem blong atau kanvas habis. Yang di sini langkah satunya langsung di sini saja. Identifikasi masalah sesuai situasi di atas apa. Pelan-pelan gede gimana? Contoh ini. Contohnya ada rem blong atau kanvasnya habis. Nah, identifikasi
sesuai masalah yang ada di atas atau di lapangan. Nah, kondisi yang ada di lapangan bagaimana, kanvasnya bagaimana, gitu kan? Masalahnya. Apanya? Loh, ini masih ada. Ini masih ada, ini sealnya. Ini masih banyak. Ya. Kan? Oke, berarti masih cukup. Pasang lagi. Iya. Nanti kalau masang hati-hati, tidak perlu terlalu kencang dulu ya. Ini juga sama, Berdasarkan keluhan teman-teman. contoh mekanik mengeluh rem depannya terasa blong atau sangat dalam saat ditarik. Nah, misalkan sangat dalam saat ditarik kan berarti kondisi kanvasnya habis. Yaitu identifikasi masalah sesuai situasi yang ada di atas contoh yang ada di masalah ini. Misalkan kenapa kok, gejalanya apa? Gejalanya rem habis atau rem blong itu apa? Nah, nanti yang di motor ini di sini yang namanya. Nah, lakukan observasi yang ini ya di komponen. Oke. Aman? Kenapa? Keterangan apa? Keterangan pilihnya. Iya dong, pasti dong. Ini masih cukup? Gimana? Hati-hati yo, seperti ini. Lah ini, yo masih aman yo. Aman Pak. Oke, kalau masih aman boleh lagi. Jangan dicongkel pakai. Kalau Pakai lap. Minta lap di. Kenapa? kalau makan separuh. Makan separuh. Ya nanti hasil masalah tersebut didiskusikan ke kelompok. Berarti ada salah satu rem yang dia terlalu menekan, yang satunya nggak terlalu menekan, gitu. Ini 2,6 ya. 2,6. Salah, bukan 2,6. Dicari lagi, diskusi lagi.
Fokus, hati-hati. Yang hati-hati. Untuk sumber belajar boleh dari buku pedoman reparasi, boleh dari internet atau BPR online. Kenapa? Susah masuk. Sudah diukur berapa? Sudah. Ininya sudah diukur piringannya? Nah, dilihat, dibaca LKPD-nya dulu. Dilihat standarnya bagaimana, nanti kalian simpulkan apakah kondisi remnya masih baik atau tidak. Spesifikasi Pak. Spesifikasi. Maksudnya ini gimana Pak? Mana? Apa gejala spesifikasi? Gejala spesifik, gejala fokusnya itu apa? Spesifik itu yang dituju atau fokusnya yang ditunjukkan oleh sistem rem. Nah, kendalanya kan ini masalahnya ya. Nah, ini masalahnya. Tadi kan ada di materi Bapak spill sedikit demi sedikit. Jangan lupa alat ukurnya dikalibrasi. Ayo, bagi tugas diskusi kelompok. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Dicek handle remnya atau tuas remnya, reservoir, kabel remnya, kalipernya. Ketuanya siapa? Pak Rudin yuk. Hati-hati kalau masang Din yuk. Jangan terlalu kencang, nggak apa-apa. Ini gimana Pak? Abangnya yang di mana? Ini pistolnya keluar Pak. Aku sama Pak. Di ini dimundurin pistonnya. Ambil lo kunci sok untuk mendorong pistonnya. Kunci ring, sorry. Itu di situ ada kunci ring. Ini loh, di dalam sini. Lah, sip. Dicari. Wah, ini bagus ini. Haris. Aman dan batasnya kan ini ya. Diperhatikan di kanvas rem itu dia ada alurnya. Lah, alur itu batas dari keausan kanvas rem. Bisa. Nggak bisa Pak. Kekecilan itu. Cari yang agak besar. Aman. Bisa itu. Jadi jangan kebanyakan bercanda. LKPD-nya dibaca, dicek semua komponen dari sistem rem. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, nah pinjem trackernya. Jangan gitu. Gini dulu.
Oh, masuk. Masuk seperti ini. Masih belum masuk ya? Oke, kalian coba lagi. Awas, hati-hati kuncinya ya. Terlalu kecil itu. Kunci ringnya diambil yang agak besar lagi biar nggak patah. Kita pakai. Apa? Kelompok ini aman? Ada space-nya, Pak. Ada space-nya. Berarti pistonnya terlalu keluar, dikeluarkan dulu. Bisa, Pak. Ininya Bisa. maju, Pak. Bisa tenang aja. Ayo semangat. Ya, diskusi bagus. Templekan, apa yang ditempelkan? Oh, keolengannya ya? Boleh minjem dial indikatornya di ruang alat? Ya. Ini kalau gimana? Nggak usah. Anginnya biar bisa keluar, Pak. Oh enggak, tenang saja. Dipasang dulu. Ayo lo pasang ini. Masih belum bisa pistonnya? Bisa. Bukan yang ini, yang ada magnetnya di kaca, di apa namanya, lemari kaca. Bisa? Ya, Pak. Jangan ditekan dulu ya, biar pistonnya nggak maju ya. Dibersihkan tidak apa-apa. Oh, kainnya. Majunnya. Mana ya? Kenapa? Pakai ini, Pak. Apanya? Sepul. Sebul. Tidak ada. Gak apa-apa, dipasang lagi. Gimana ya? Yang langkah perencanaan. Oh, tangga perencanaan, pemeriksaan alat-alat dan bahan. Alat-alatnya apa saja yang kamu ambil tadi dari Caddy Tools sama bakinya, itu kamu sebutkan alatnya apa saja. Tuh. Ini yang disebutkan alat-alatnya doang ya. Alat-alatnya terus bahannya apa? Ya.
Bannya kan sepeda motor sama rem elektronik. Oke, siap. Selesaikan. Kenapa? Dipasin, terus dikenolkan. Ini jarum pendeknya di satu saja bisa. Di satu, maksudnya ini ditekan sampai satu, ininya diarahkan ke nol. Nah, hidupkan lampu yang di sebelah sana. Yang ini ya? Lampu ini. Di sebelah sana. Hidupkan. Hidupkan. Nah. Oh, sebelah sini ya? Kenapa? Pel? Ini jelinya. Hasil pemeriksaan. Lah ini keseluruhan tadi pemeriksaannya apa? Pemeriksaannya apa? Lalu dari tuas rem, reservoir, dari master silinder sampai ke piringan. Itu bagaimana hasilnya? Apakah ada yang salah di sepeda motor itu atau adakah perbaikan atau pergantian? Langkah penyelesaiannya, pemasangannya kembali. Apa yang dilakukan untuk pemasangan kembali? Sudah. Bisa no? Santai, santai, tenang. Jangan sampai masuk banget. Yang penting pistonnya sudah masuk, kanvasnya lo udah masuk banget. Kanvasnya dipasang. Jangan lupa pengaitnya ya. Oh nggak ada. Jangan lupa pengaitnya ya, yang putih itu. Ah ya itu. Gerak terus. Ya, soalnya harusnya di bawahnya kasih ganjel. Lepas, dilepas. Op, 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 op. Aman ya. Nah ini, naik 10. Tadi naiknya 10 ya. Nah itu. Aduh, dapat lagi 10 tadi. 0,10.
Tulis-tulisnya apa? Enggak, cuman standarnya kanvas itu berapa mili. Kalau sih nggak ada. Kalau mesin ada standarnya semuanya. Coba lihat di DPR ada komponen-komponennya. Kalau misal nggak lengkap bukunya, Bapak punya yang online, nanti tak kirim. Kalau baut M10 misalkan nanti kalau di momen itu berapa kilo? Ada yang tahu. Aman? Apa yang nggak bisa? Itu berarti belum masuk itu. Dipaskan dulu. Master rem. Yang mana ini? Master rem itu ada di dalam sini. Observasi saja. Dilihat kalau nanti waktu sudah dipasang ini ditekan, kalau remnya bekerja dengan baik, berarti piston di dalam master rem itu bisa bekerja dengan baik. Itu saja. Ada di dalam sini. Oke, silakan dipasang. Ayo. Yang belum, silakan dipasang. Ini kayaknya cuman sedikit ini. Iya Pak, lagi cari ukuran standar apa sih? Piringnya. Berapa sampai 330. Nah ini loh, baut-baut loh. 10 Newton meter. Ini baut berapa? Oh ini ya Pak? Bukan ya? Oh di kanan. 30. Nah ini master silinder. Ini kalipernya, piringannya mana? Kanvasnya. Dari internet juga boleh. Internet besar Pak. Ya, berapa? Oh, ini apa namanya? Keolengan lihatnya. Ini kan? Ya keolengan piringan cakram. Itu bukan diameter ya. Ya, sekalian dibersihkan. Bagus. Ayo segera dipasang. Ini sudah ya? Aman? Kalau sudah dicek. Oke. Boleh dikembalikan ke sana nanti. Gini. Ininya ditahan gini, didorong. Ya. Helmnya kan taruh di meja sana. Sudah dipasang ini? Jangan kenceng-kenceng ya. Oh, kenceng. Dicek ininya, apa namanya, remnya. Yo ceken dewe. Dicek sendiri. Oke, aman. Ayo segera, waktunya 5 menit lagi. Pasang 5 menit lagi. Yang sudah alat-alatnya dikembalikan di meja. Yang di Kedidul silakan dikembalikan di Kedidul. Ini sudah, kembalikan ke sana.
Atau di pojok sini nggak apa-apa. Out letter. Baut bladder. Iya Pak. Baut bladder. Baut bladder itu yang ini. Jadi nanti saat melakukan bleeding atau bladder itu di situ kita tekan, dikocok, terus ditahan, nanti di sini dibuka, terus nanti ditutup lagi. Saat dibuka minyaknya bakal keluar atau muncrat. Nanti ditutup lagi. Itu fungsinya untuk menghilangkan masuk angin gitu. Atau gelembung-gelembung yang ada di dalam reservoir dan ya. Ayo, jangan kebanyakan guyon. Kalau sudah, kembalikan. Bisa. Kita balik lagi. Kembalikan yang rapi, seperti tadi yang rapi. Alat-alatnya ditaruh lagi. Udah, cuman ini saja ya? Udah, taruh. Ayo, didorong. Geserkan itu. Geser. Oke, yang rapi ditata. Ini di sana nggak apa-apa. Ya. Din, temenmu ngajak. Sip. Oke, yang sudah kembali duduk seperti yang tadi. Kembali duduk. Nggak masalah. Yang sudah kembali duduk sesuai kelompoknya tadi. LKPD-nya diselesaikan. Nggak masalah, tangan kotor, nggak masalah. Duduk, yang lainnya duduk. Duduk yang rapi. Sudah? Duduk. Simpan dulu. LKPD-nya dipegang. Di sini. Kenapa? Mantap itu. Mas. Mantap gimana sih? Berat. Oh. Nah. Cara menggunakannya yang tidak tepat dan seperti itu. Seperti ini. Ini kita rapatkan dulu. Nah, kalau sudah rapat, baru dimasukkan ke sini. Ambil kunci ring yang kecil saja. Di sini diikat dulu, Fer. Brake cleanernya mana tadi? Semprotan. Brake cleaner. Sebelah sini ada nggak? Gua mamung bang. Sama kunci ininya, kunci ring kecil lah, yang kecil. Ring
Ring. Yang kecil aja. Apa? Perencanaan, langkah-langkah pemeriksaan yang kamu periksa tadi, sepeda motornya, alat-alatnya apa saja, lalu bahannya apa saja, prosesnya apa saja. Prosesnya itu ngelepas apa saja tadi, ya. Bahan-bahannya, alat-alatnya kamu lihat. Ini pas ring, kunci ring. Ini kembalikan. Mas, geser. Nanti ditulis ini permasalahannya apa tadi, kesulitan kalian apa. Tadi ditekan ya remnya ya? Dia nyala. Coba diinikan lagi. Ini kan ya? Inikan terus ya? Dikit-dikit ya? Ambil disemprot. Nanti kalau udah masuk tinggal di. Sudah dipasang? Kalau sudah duduk lagi yang rapi. Langkah penyelesaiannya pemasangan kembali apa saja yang caranya, masang bautnya, masang kanvasnya. Jalan nggak pistonnya? Jalan. Jalan nggak? Masuk. Mas. Oke, nice. Duduk lagi semuanya. Ayo, sambil dikerjakan. Ayo, semuanya duduk. Alat-alatnya dikembalikan.
Udah dipasang? Pak. Ya, sudah dipasang. Yang lainnya duduk. Udah? Udah itu nanti aja. Pasang kanvasnya dulu. Pasang dulu kanvasnya. Iya, kanvasnya dipasang. Jangan lupa nah itu. Hmm? Iya, nggak apa-apa. Dipasang terus, nggak perlu dikencengin, langsung aja. Catatan dikosongkan saja, kesimpulannya saja. Langsung dipasang aja bautnya kan. Dipasang. Gak apa-apa. Pasang gak apa-apa. Langsung ditaruh, bautnya dimasukkan lagi. Kunci-kuncinya dikembalikan. Kuncinya dikembalikan. Up. Oke, diisi. Setelah ini Bapak minta beberapa kelompok untuk maju menjelaskan apa saja kendala, permasalahan, dan juga saran serta perbaikan saat kalian menganalisis masalah yang ada di sistem rem hidrolik sepeda motor. Up, dah, duduk, kembali, nggak apa-apa. Dah, nggak apa-apa, kembali. Oke, terima kasih banyak. Oke, dari hasil praktek kalian tadi, dari berbagai macam sepeda motor yang ada pasti masalahnya berbeda-beda, yaitu untuk perawatan serta perbaikan di sepeda motor itu nanti bagaimana. Oke, kelompok yang selesai pertama dulu, kelompok 4 ya? Belum. Diceritakan dulu tadi apa saja yang sudah dilakukan. Gak apa-apa, nanti LKPD-nya menyusul. Ayo, maju. Perwakilan 3 nggak apa-apa. 2, ya wes Win, maju Win. Ayo, jangan takut. Tadi kami Dengarkan. analisis sistem pengereman terjadi rem masuk angin. Motor mengalami masuk angin, pedal rem tidak terasa menekan dan piston rem tidak menjepit iringan rem. Kami melakukan melakukan pembetulan pada sistem rem, yaitu menghilangkan gelembung udara yang tersebar dalam sistem pengereman agar rem dapat berfungsi dengan maksimal. Sudah? Oke, sudah. Terima kasih banyak. Beri aplaus untuk kelompok 4 untuk Marvel dan Arjun. Oke, satu kelompok lagi. Kayaknya tadi yang cukup kesulitan di kelompok 1. Silakan maju perwakilan 2 orang. Apa saja tadi masalah yang ditemukan? Perawatannya bagaimana nanti serta kiranya perbaikannya bagaimana? Untuk ruas rem masih dalam kondisi terus. Masih silinder masih layak dipakai. Selang rem tidak retak sama sekali. Untuk kaliper rem masih
bagus. Untuk piringan cakram mungkin harus diganti karena apa, kemiringan letungannya sudah di bawah standar. Untuk baut feedernya masih aman, tidak ada yang dol. Sudah? Untuk kapas remnya harus diganti karena sudah menipis dan di bawah standar juga. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Hasil dari praktek kita hari ini yaitu ada berbagai macam permasalahan di sistem rem hidrolik. Tadi yang bit ini ternyata pistonnya cukup sulit. Yang vario tadi bautnya ternyata cukup sulit membukanya ya. Dan yang tadi di Matic yang warna oranye juga untuk memasang terjadi kesulitan hingga ada beberapa komponen yang hilang. Itu tidak apa-apa, nanti di LKPD-nya kalian jelaskan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita melakukan asesmen akhir atau sumatif. Silakan di scan lagi, gunakan HP-nya. Linknya dibagikan. Sudah, silakan dikerjakan. Aneh, bisa kok. Lewat iklan, klik lewat iklan. Nah, klik lewat iklan. Ayo, waktunya tidak banyak. Sudah? Tulis yang atas bisa. Dua menit lagi.
Silakan. 1 menit lagi. Gak bisa dipencet. Ini sinyalnya. Kenapa? Hmm? Gak bisa di scan ya? Oh, gak apa-apa. Menyusul. Ya, kalau nggak menyusul. Gak apa-apa. Oke. Sudah selesai ya? Yang sudah selesai, boleh kita melakukan refleksi pada pertemuan kita hari ini. Silahkan scan lagi barcode-nya untuk melakukan refleksi. Yang masih belum selesai ininya, gak apa-apa, selesaikan. Linknya bisa dikirim ke teman-temannya ya. Nah, di sini di link yang ini kalian bisa memberikan refleksi hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ditulis saja, langsung komen. Tambah komen. Tambah komentar untuk refleksinya. Silahkan tambahkan komentar.
Oke, ayo segera. Nah, ini komentar-komentarnya bisa dilihat di sini hasil refleksinya. Tambah linknya dikirim ke temannya. Kalau sudah kita masuk ke kesimpulan. Oke, sudah selesai. HP-nya tidak apa-apa, disimpan dulu. Yang sudah HP-nya disimpan, ayo disimpan dulu, nggak apa-apa. HP-nya disimpan dulu. HP-nya disimpan dulu. Selesai. Sudah selesai, tidak perlu panjang-panjang refleksinya. Ya. Disimpan dulu, nggak apa-apa, disimpan dulu. Oke. Waktunya habis. Disimpan dulu HP-nya. Terakhir, Bapak minta 1 sampai 2 siswa untuk memberikan kesimpulan maju ke depan hasil pembelajaran kita hari ini. Ayo, Farudin, silakan, Farudin, simpulkan hasil dari praktik kita pada pagi hari ini. Kesimpulan pada hari ini bisa menambah wawasan atau ilmu untuk memperbaiki Apa? memperbaiki rem hidrolik. Oke, memperbaiki rem hidrolik. Terima kasih. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Harapan Bapak ini bisa berguna dengan baik. Setidaknya saat kalian tidak bekerja di bengkel, kalian bisa melakukan perawatan dan perbaikan rem hidrolik sepeda motor sendiri. Kalian sudah tahu kunci-kuncinya, cara-caranya, dan cara perbaikannya. Itu. Untuk pertemuan kedepannya kita masih ada sistem rem mekanik atau rem tromol yang akan kita bahas dan kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak dari Bapak. Bapak sangat berterima kasih atas semangatnya hari ini. Biar kita juga bisa terus belajar. Kalau kalian semangat, Bapak juga semangat untuk terus belajarnya. Sebelum kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Gantian sekarang yang mimpin doa, Andi. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas partisipasi pada pagi hari ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKTD-nya silahkan dikumpulkan.